Oke, selamat datang di video terbaru aku. Mungkin bisa menjadi video penutup akhir tahun atau pembuka awal tahun. Jadi di video Re-Opinion ini aku mau membahas tentang bagaimana beropini dengan baik atau sehat. Nah, seperti apa beropini dengan sehat itu, akan aku jelaskan di sini. Dan nanti aku juga akan menjelaskan tentang apa bedanya tentang beropini dan berargumen, ya, walaupun terlihat sama tapi sebenarnya sedikit berbeda. Tingkat perbedaannya juga tidak terlalu jauh. Lalu apa itu beropini? Beropini artinya memberikan sebuah pendapat berupa pemikiran, ide, atau gagasan berdasarkan sesuatu yang kita lihat atau kita baca. Opini masih bersifat subjektif, yang artinya kebenarannya belum dapat dipastikan. Pendapat tersebut bisa benar atau bisa salah. Tapi di sisi lain, opini itu bisa menjadi fakta jika opini tersebut dapat dibuktikan dengan kebenarannya dengan data yang valid, dengan riset yang lebih mendalam yang mendukung opini tersebut. Lalu, apa itu berargumen? Berargumen berarti memberikan sebuah pendapat tentang setuju atau tidak setujunya kita terhadap suatu hal. Tapi berargumen harus disertai dengan ide, data, dan hasil analisis yang mendukung argumen tersebut. Lalu, beropini itu sebenarnya beda dengan menggiring opini. Kalau menggiring opini itu kita berusaha mempengaruhi orang lain secara halus tanpa orang lain yang kita pengaruhi itu sadar agar sependapat dengan kita. Lalu menggiring opini juga pengertian simpelnya adalah berusaha memaksa orang lain agar sependapat dengan kita atau memberikan informasi yang sekedar kita percayai kepada orang lain. Beropini itu juga memerlukan etika, bukan sembarang kebebasan berpendapat yang nantinya itu menjadi kebebasan yang kebablasan lah. Itu bebas beropini itu bukan berarti seenaknya bebas berpendapat. Nah, bagaimana etika dalam beropini itu? Yang pertama ada gunakan tutur kata yang sopan dan halus. Sehingga kalau kita menggunakan tutur kata yang halus, orang lain menjadi memahami dan lebih enak didengar apa sih maksud dari opini kita. Tidak perlu menyampaikan sesuatu dengan menggebu-gebu. Lalu menyampaikan pendapat dengan jelas dan tegas bukan berarti harus dengan keras. Dengan tegas dan jelas supaya orang lain tersebut bisa mendengar dengan jelas apa maksud dari opini kita. Hindari kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, ini setuju kurang lebih kalau mau menyerang cukup serang pendapatnya, jangan serang personalnya. Itu salah satunya. Tidak perlu membuat kata-kata seperti contohnya bermuatan sara dan ya kurang lebih seperti itu. Jangan memotong pembicaraan lawan. Dengarkan baik-baik lawan debatmu, terus di sisi lain kita harus juga kritis terhadap apa yang mereka sampaikan, dan kalau kita mau menyanggah pendapat orang lain, kita juga harus menjadi pendengar yang baik dan memahami apa yang lawan debat kita sampaikan. Lalu
bagaimana cara berargumen dengan cerdas? Ya tadi, kalau berargumen dengan cerdas kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Be open-minded berarti memiliki pemikiran terbuka berarti menerima hak orang lain untuk memberikan pendapatnya. Terlepas dari kita setuju atau tidak, kita harus berpikiran terbuka bahwa tidak semua orang itu bisa sependapat dengan kita. Menghargai pendapat orang lain bukan berarti harus setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Lalu berargumen juga harus ada dasarnya. Dan yang terakhir ada kalanya kita juga harus mengalah, bukan berarti kalah. Mengalah bisa berarti kita apa? Berarti kita apa ya? Oh, tahu kalau pendapat dia lebih mendukung dengan data dan riset yang tepat. Lalu apa? Mengalah itu ya bukan berarti sekedar menyudahi berpendapat. Mungkin kita juga harus apa? Oh, berarti kita harus belajar lebih mendalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin video awal akhir tahun ini ya cukup singkat saja. Ya, terima kasih sudah mendengarkan opiniku. Kalau ada salah atau koreksi, kalian bisa komentar di bawah.